Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Mirza Zahra Insani Mulia dengan NRP 0820040003 dari kelas TP 4A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas evaluasi tengah semester mata kuliah metode numerik praktek. Pada tugas kali ini terdapat 3 soal. Untuk soal pertama, yakni fungsi trigonometri Y sama dengan sinus X dan Y sama dengan kosinus X dapat direpresentasikan sebagai deret aljabar dan dihitung dengan komputer. Representasi deret kedua fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Untuk NRP ganjil, tentukan A hitung nilai Y sama dengan sinus X menggunakan pendekatan mulai dari 1 suku N sama dengan 0, 2 suku N sama dengan 1, 3 suku N sama dengan 2, dan seterusnya hingga error relatif pendekatan lebih kecil dari 2 kali epsilon mesin. Untuk yang B, tabelkan jumlah suku, nilai sinus, dan error relatif pendekatan. Berikut ini adalah cara pengerjaannya. Nilai X-nya sendiri bisa disesuaikan dengan NRP, maka saya isikan dengan angka 3, sedangkan untuk jumlah suku diisi dengan angka 40. Didapati nilai 2 kali epsilon mesin sama dengan 4,440892 sekian, dengan jumlah suku 40, nilai sinus dan error sebagai berikut. Selanjutnya untuk soal nomor 2, sebuah pipa gas alam cair sepanjang L sama dengan 5 meter dengan diameter luar 5 inch dilewatkan ke dalam propan vapor chamber dengan temperatur propan konstan 5 Celcius. Temperatur dinding luar pipa gas alam berubah dari T inlet sama dengan 160 Celcius di sisi inlet menjadi T outlet sama dengan min NN Celcius di sisi outlet, di mana untuk nilai NN tersebut menggunakan 2 angka di belakang NRP, yakni menjadi T outlet sama dengan min 3 Celcius. Perubahan temperatur sepanjang pipa dalam satuan Kelvin dari inlet hingga outlet dapat dinyatakan dengan fungsi sebagai berikut, di mana C sama dengan T in plus 273,15, sedangkan R sama dengan T outlet plus 273,15 per T in plus 273,15. Tentukan A, Q dengan metode trapezoid, variasikan jumlah segmen mulai 1, 2, 3, dan seterusnya sampai error relatif kurang dari 2 kali epsilon mesin. Tabelkan jumlah segmen, nilai Q, dan error relatif pendekatan. Untuk B, Q dengan metode Simpson 1/3, variasikan jumlah segmen mulai 2,4,6 dan seterusnya sampai error relatif kurang dari 2 kali epsilon mesin. Tabelkan juga jumlah segmen, nilai Q, dan error relatif pendekatan. Untuk yang C, berdasarkan jumlah segmen yang memberikan akurasi tertinggi, jelaskan metode yang lebih akurat. Terlihat pada layar cara pengerjaannya dan terdapat data-data seperti H sama dengan 2500, L sama dengan 5, diameternya sama dengan 5 kali 0,0254, hingga X 2 sama dengan 5. Untuk
Sub soal A metode trapezoid. Bisa dilihat pada layar cara pengerjaannya. Kemudian didapati hasil dengan jumlah segmen, nilai integral total, dan error sebagai berikut. Pada subsoal A metode Simpson 1/3, berikut ini adalah cara pengerjaannya. Kemudian didapati jumlah segmen hingga nilai integral total dan error. Pada subsoal C, berdasarkan hasil perhitungan pada subsoal A dan B, metode yang lebih akurat adalah metode Simpson, dilihat dari nilai galat atau error perhitungan yang tercipta, yaitu dengan error sekitar 0,000337. Untuk nomor 3, gas alam yang mengalir masuk ke dalam sebuah pembangkit listrik memiliki tekanan P inlet sama dengan 10,17 dan temperatur T inlet sama dengan 0,67 Celcius. Tentukan A menggunakan metode Newton-Raphson dengan ambang batas error relatif pendekatan 2 kali epsilon mesin. Tabelkan iterasi ke N, volume, jenis, dan error relatif. Sedangkan untuk B menggunakan metode secant dengan ambang batas error relatif pendekatan 2 kali epsilon mesin. Tabelkan juga iterasi ke N, volume jenis, dan error relatif. Dan untuk C, bandingkan kinerja kedua metode berdasarkan jumlah iterasi yang dibutuhkan. Baik, selanjutnya terdapat data dan cara pengerjaannya. Seperti di layar terlihat P inletnya 10,17, maksud saya dikalikan dengan 100.000, T inletnya 0,67 plus 273 dan sebagainya. Kemudian didapatkan nilai V dan error sebagai berikut. Dengan menggunakan metode Newton-Raphson dan secant, kedua metode sama-sama membutuhkan 3 iterasi. Namun jika ditinjau dari nilai error atau galat yang dihasilkan mencapai kurang lebih 2,1 kali 10 pangkat 16, maka metode yang terbaik yakni metode secant. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Mirza Zahra Insani Mulia dengan NRP 0820040003 dari kelas TP 4A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas evaluasi tengah semester mata kuliah metode numerik praktek. Pada tugas kali ini terdapat 3 soal. Untuk soal pertama, yakni fungsi trigonometri Y sama dengan sinus X dan Y sama dengan kosinus X dapat direpresentasikan sebagai deret aljabar dan dihitung dengan komputer. Representasi deret kedua fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Untuk NRP ganjil, tentukan A hitung nilai Y sama dengan sinus X menggunakan pendekatan mulai dari 1 suku N sama dengan 0, 2 suku N sama dengan 1, 3 suku N sama dengan 2, dan seterusnya hingga error relatif pendekatan lebih kecil dari 2 kali epsilon mesin. Untuk yang B, tabelkan jumlah suku, nilai sinus, dan error relatif pendekatan. Berikut ini adalah cara pengerjaannya. Nilai X-nya sendiri bisa disesuaikan dengan NRP, maka saya isikan dengan angka 3, sedangkan untuk jumlah suku diisi dengan angka 40. Didapati nilai 2 kali epsilon mesin sama dengan 4,440892 sekian, dengan jumlah suku 40, nilai sinus dan error sebagai berikut. Selanjutnya untuk soal nomor 2, sebuah pipa gas alam cair sepanjang L sama dengan 5 meter dengan diameter luar 5 inch dilewatkan ke dalam propan vapor chamber dengan temperatur propan konstan 5 Celcius. Temperatur dinding luar pipa gas alam berubah dari T inlet sama dengan 160 Celcius di sisi inlet menjadi T outlet sama dengan min NN Celcius di sisi outlet, di mana untuk nilai NN tersebut menggunakan 2 angka di belakang NRP, yakni menjadi T outlet sama dengan min 3 Celcius. Perubahan temperatur sepanjang pipa dalam satuan Kelvin dari inlet hingga outlet dapat dinyatakan dengan fungsi sebagai berikut, di mana C sama dengan T in plus 273,15, sedangkan R sama dengan T outlet plus 273,15 per T in plus 273,15. Tentukan A, Q dengan metode trapezoid, variasikan jumlah segmen mulai 1, 2, 3, dan seterusnya sampai error relatif kurang dari 2 kali epsilon mesin. Tabelkan jumlah segmen, nilai Q, dan error relatif pendekatan. Untuk B, Q dengan metode Simpson 1/3, variasikan jumlah segmen mulai 2,4,6 dan seterusnya sampai error relatif kurang dari 2 kali epsilon mesin. Tabelkan juga jumlah segmen, nilai Q, dan error relatif pendekatan. Untuk yang C, berdasarkan jumlah segmen yang memberikan akurasi tertinggi, jelaskan metode yang lebih akurat. Terlihat pada layar cara pengerjaannya dan terdapat data-data seperti H sama dengan 2500, L sama dengan 5, diameternya sama dengan 5 kali 0,0254, hingga X 2 sama dengan 5. Untuk
Sub soal A metode trapezoid. Bisa dilihat pada layar cara pengerjaannya. Kemudian didapati hasil dengan jumlah segmen, nilai integral total, dan error sebagai berikut. Pada subsoal A metode Simpson 1/3, berikut ini adalah cara pengerjaannya. Kemudian didapati jumlah segmen hingga nilai integral total dan error. Pada subsoal C, berdasarkan hasil perhitungan pada subsoal A dan B, metode yang lebih akurat adalah metode Simpson dilihat dari nilai galat atau error perhitungan yang tercipta, yaitu dengan error sekitar 0,000337. Untuk nomor 3, gas alam yang mengalir masuk ke dalam sebuah pembangkit listrik memiliki tekanan P inlet sama dengan 10,17 dan temperatur T inlet sama dengan 0,67 Celcius. Tentukan A menggunakan metode Newton-Raphson dengan ambang batas error relatif pendekatan 2 kali epsilon mesin. Tabelkan iterasi ke N, volume, jenis, dan error relatif. Sedangkan untuk B menggunakan metode secant dengan ambang batas error relatif pendekatan 2 kali epsilon mesin. Tabelkan juga iterasi ke N, volume jenis, dan error relatif. Dan untuk C, bandingkan kinerja kedua metode berdasarkan jumlah iterasi yang dibutuhkan. Baik, selanjutnya terdapat data dan cara pengerjaannya. Seperti di layar terlihat P inletnya 10,17, maksud saya dikalikan dengan 100.000, T inletnya 0,67 plus 273 dan sebagainya. Kemudian didapatkan nilai V dan error sebagai berikut. Dengan menggunakan metode Newton-Raphson dan secant, kedua metode sama-sama membutuhkan 3 iterasi. Namun jika ditinjau dari nilai error atau galat yang dihasilkan mencapai kurang lebih 2,1 kali 10 pangkat 16, maka metode yang terbaik yakni metode secant. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.